Yang jelas savor your life itu hormati dirimu, hargai dirimu, perlakukan dirimu dengan baik, bersenang-senang lah, kurang lebih begitu ya. Passion and pleasure. Itu kayaknya kalian itu mencoba untuk meyakinkan dirimu sendiri bahwa selama ini kalian cukup kuat dan akan tetap kuat dalam menghadapi permasalahan apapun dalam relationship atau romance saat ini. Diperlakukan bagaimanapun yang penting tetap bersama deh gitu. Mau gimana juga sikap dia ke aku nggak apa-apa, yang pasti dia tetap ada di sampingku, yang penting dia tidak pergi kemana-mana. Itu yang terlihat di sini. Dan terjadi lagi itu Noah ya. Dan terjadi lagi ya, kesalahan yang sama terjadi, penyelewengan yang sama terjadi, kecurangan yang sama terjadi. Take how it resonates, apapun itu bentuk kesalahan dia, tapi yang jelas kamu sudah terbiasa dengan kesalahan ini ya. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Halo Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang di bulan November dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Rayor, Tarot Reader. Oke, Scorpio couple ya, Sun Moon, Rising, Venus, and Mars. This is love reading for you guys untuk 2 minggu pertama November 2022 ya. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Aku akan ambil 10 kartu untuk kalian guys. 6 kartu yang posisinya di cross atau di silang akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended ya. The World, nice Scorpio. The World guys ya. Yang berat-berat berakhir, amin ya, amin. Oke, 4 kartu yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, ketika aku membuat pembahasan untuk 6 kartu yang posisinya di cross, kalian resonate atau merasa aku sedang berbicara langsung ke kalian, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Oke, aku sudah siapkan 3 link di situ. Oke, dari nyawer.co, kemudian Sociabus, sama satu lagi ada Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended ya guys. Amin, 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 amin. Oke, ini readingan untuk Scorpio yang dealing dengan all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces. Tapi seperti biasa aku akan ambil 3 kartu guys, 3 zodiak ya. Yang penting, yang penting di 2 minggu pertama November ini, karena akan mendapatkan special message dari special courier guys untuk Scorpio yang dealing dengan sesama Scorpio. This is the death kartunya Scorpio ya. Tak bikin di sini aja ya. Oke. Lagi. Dan. I'm still here, katanya apa itu? I'm still here, ada yang bilang I'm still here. Kenapa kalian bilang I'm still here, Scorpio? Apakah kamu ogah bergerak dari titikmu saat ini? Halo, ya ini Scorpio yang dealing sama Libra, oke. Satu lagi. Kayaknya Scorpio yang dealing sesama Scorpio deh yang bilang I'm still here. Aku dengar I'm still here, keras sekali guys. Aku masih di sini. Aku masih di sini. Di atas bumi ini, tempat aku makan, minum, dan segalanya. Itu Jamrud. Ya itu lagunya Jamrud. Tapi I'm still here katanya ya. I'm still here. Oke lah. Untuk kalian yang belakangan ini ngomong I'm still here, aku masih di sini gitu, kayak menguatkan diri gitu guys. I'm still here, I'm still here. Kemungkinan besar Scorpio yang dealing sama Scorpio. Oke. Kita lihat dari Oracle 2 kartu dari sini sebagai clue atau petunjuk untuk kalian Scorpio couple di 2 minggu pertama November guys, oke? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of November 2022. Thank you. 2 kartu. Iya. Iya. Yang pertama ada uncovering treasure, beneath the surface lies great bounty. Uncovering itu kayak membuka ya guys, membongkar gitu. Ada selubung dibongkar. Unboxing gitulah uncover. Ya, kurang lebih begitu kan, beli belanja online dan kemudian ketika barang pesanan datang, ayo di unboxing gitu. Biasanya kan sekarang harus direkam ya guys, supaya kalau ada komplain gitu bisa gampang untuk komplain. Kalau nggak ada video unboxing, kita komplain nggak ditanggapi. Uncovering treasure, jadi membuka dan ketika dibuka yang
ketemu itu treasure, itu harta karun guys. Beneath the surface lies great bounty. Ada yang tersimpan untuk kalian. Kalian belum bisa lihat guys. Yang pasti sesuatu yang berharga ya, karena treasure katanya, bounty. Begitu kalian buka selubungnya, di unboxing, di uncovering, maka kalian bisa lihat, oh, ternyata ini adalah emas 30 kg peninggalan almarhum suamiku. Amin amin ya. Tapi enggak juga sih. Tapi yang jelas sesuatu yang berharga, ya. Ketika kalian bisa membukanya, kalian akan melihat, wow, itu berharga. Oke. Di 2 minggu pertama November kalian mengetahui itu berharga ya. Yang kedua ada passion and pleasure, savor your life. Kemudian setelah itu silakan nikmati dan bersenang-senang lah. Ya, karena aku lihat di sini ada orang pesta setelah itu guys. Pas bulan purnama full moon, sekarang full moon ya, kalian lihat guys, ada full moon di sini. Kalian mungkin merasakan efeknya ya. Untuk masing-masing zodiak beda-beda sih guys ya. Mudah-mudahan kalian nggak terlalu ngerasain yang berat-berat deh ya. Nggak ngerasain yang terlalu berat, oke. Yang jelas savor your life itu hormati dirimu, hargai dirimu, perlakukan dirimu dengan baik, bersenang-senang lah, kurang lebih begitu ya. Passion and pleasure. Bersemangat dan bergembira, oke. Kayaknya bagus nih dari kartu Oracle untuk Scorpio. Mari kita lihat dari tarotnya. Mudah-mudahan tetap bagus ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of November 2022. Wow, aku sudah lama tidak memakai deck ini guys. Ini namanya deck yang Rose Gold. Ada kali bangsa 6 bulanan nggak pakai ini. Mari kita lihat apakah dia masih tetap canggih. Oke, ada the Four of Swords. Lelah tapi tetap di sini katanya. I'm still here. Oke, exhausting dan kemudian still here. Walaupun capek tapi masih tetap di sini, kayak begitu guys. Diberi kekuatan juga dalam keadaan kecewa. Oke, kemudian mari kita lihat ya. Kamu lelah saat ini. Oke, Six of Cups guys, gimana tuh? Kita lanjutin gak readingannya? Six of Cups, biasanya kalau Six of Cups udah pada males duluan, kalian dengarnya, dia lagi Ray gitu ya. On dan off aku lihat third party situation, ada pihak ketiga di sini guys. Challenge-nya adalah the Three of Swords ya. Ada kehadiran pihak ketiga di sini. Dan kemudian ada Hierophant di fokusnya, mempertahankan yang sudah dimiliki. Mungkin pernikahan guys. Target atau subconscious mind-nya ada the Five of Swords. Kemudian near future the Tower, the Sun, Ace of Wands, High Priestess, Ace of Cups. I'm still here yang tadi kamu bilang ke aku, Scorpio, entah siapapun itu ya guys. Itu kayaknya kalian itu mencoba untuk meyakinkan dirimu sendiri bahwa selama ini kalian cukup kuat dan akan tetap kuat dalam menghadapi permasalahan apapun dalam relationship atau romance saat ini, antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan, bisa pasangan, suami, istri, atau pacar ya guys. Kamu nggak mau nggak mau bergerak. Ya, menurutmu saat ini yang kamu lakukan adalah hal yang paling tepat begitu guys. But ketika Ace of Cups datang di sini, the Tower datang. Berarti kamu tidak melakukan atau tidak menjalankan sesuatu yang harusnya kamu jalankan guys. Kamu harus melakukan sesuatu tapi kamu tidak lakukan, itu yang terlihat di sini. Ya, sehingga the Tower datang. Ada permintaan maaf yang datang dari seseorang ketika dia mengkhianati kamu di beberapa waktu sebelumnya. Dia mungkin pernah kayak selingkuh gitu guys, atau at least membuat kamu menjadi tidak penting di dalam hidupnya ya, mengabaikanmu karena Five of Cups tadi datang guys, menjadikanmu yang nomor 2 di dalam hidupnya. Dan kemudian ketika dia meminta maaf, kamu iakan dulunya ya. Saat ini pun kalian mau mengiyakan lagi, aku lihat ini sudah kejadian berkali-kali, karena Six of Cups itu on dan off ya, datang dan pergi. Perasaan yakin dan ragu yang berkali-kali datang, tidak stabil pokoknya ya guys ya. Di tarot itu kalau on dan off itu pasti nggak ideal. Lebih bagus on sekalian atau off sekalian ya. Okay, let me clarify the Ace of Cups for Scorpio ya.
The Moon, kesedihan yang mendalam aku lihat di sini. Oke, The Five of Cups. Three of Wands. Sakit ketika dia memperlakukan kalian dengan tidak tepat, ya, ketika dia mengkhianati mungkin atau menghadirkan pihak ketiga atau menjadikan kalian yang kedua gitu ya, yang tidak begitu penting. Sementara kalian menjadikan dia yang paling penting, yang utama di dalam hidup kalian, itu sakit. Tapi jauh lebih menyakitkan ketika tidak ada dia di dalam hidupmu. Itu yang terlihat di sini. Jauh lebih menyedihkan ketika dia keluar dari hidupmu. Jadi kamu udah pernah rasakan ketika bersama dengan dia, dan kamu udah pernah rasakan ketika tidak ada dia di dalam hidupmu. Jauh lebih sakit ketika tidak ada dia. Aku melihat ketergantungan yang sangat kuat sekali di sini, Scorpio. Kenapa ya di readingan kalian itu sering begini aja, Scorpio? Ace of Wands, Ace of Cups ditambah the Three of Wands, penundaan, ya, ditunda. Jadi kamu itu kayak mencoba untuk meyakinkan dirimu akan baik-baik saja gitu ya, karena diperlakukan bagaimanapun yang penting tetap bersama deh gitu. Mau gimana juga sikap dia ke aku nggak apa-apa, yang pasti dia tetap ada di sampingku, yang penting dia tidak pergi kemana-mana. Itu yang terlihat di sini. Wow, gimana tuh Scorpio kalau udah begitu? Let me clarify the Three of Swords. Aku melihat dia akan mengulangi kesalahannya yang sama, atau saat ini sudah mengulangi kesalahan yang sama ya. Kesalahannya yang sama aku bilang guys, karena yang itu aja yang terulang ya. Mulai dari dia pembohong sama kamu, oke, dia bilang dia nggak bakalan curang lagi tapi tetap curang gitu ya. Dia bilang dia bakalan setia tapi nggak bisa setia gitu. Dia bilang akan menyudahi semuanya gitu. Misalnya dia punya hubungan dengan orang lain, tapi dia nggak menyudahi juga. Atau kalau menyudahi malah dia bikin yang baru begitu. Ada kesalahan yang sama terulang berkali-kali. The King of Wands, The High Priestess, dan kamu sudah coba cuekin ya. King of Wands itu player guys. Bisa jadi wanita yang suka main-main dengan banyak laki-laki, atau laki-laki yang suka main-main dengan banyak perempuan ya. Tapi yang jelas, siapapun yang menjadi King of Wands, pasangannya atau counterpartnya menjadi High Priestess. Bodoh amat. The Hierophant, dan terjadi lagi itu Noah ya. Dan terjadi lagi ya, kesalahan yang sama terjadi, penyelewengan yang sama terjadi, kecurangan yang sama terjadi. Take how it resonates, apapun itu bentuk kesalahan dia, tapi yang jelas kamu sudah terbiasa dengan kesalahan ini ya. Kamu sudah terbiasa, which is not good guys, karena entah kenapa kurang dari 6 bulan aku merasa ini adalah kesempatan terakhir bagi dia untuk melakukan kesalahan yang sama padamu ya. Let me clarify the Hierophant please, thank you. Di fokus ada the Hierophant ya. Kamu punya standar atau prinsip-prinsip yang tradisional mungkin tentang hubungan gitu. Artinya kayak gini guys, ya yang namanya pacaran atau rumah tangga ada aja celahnya gitu. Pasti ada salahnya lah. Pasti kita itu kita itu pernah berbuat kesalahan dan kita harus maafkan gitu. Kita harus terima apa adanya pasangan kita begitu. But guys, that's not the right thing for you now, okay? Karena the Tower yang datang. Hierophant ini ada di fokusmu, tapi kemudian yang dikasih kamu adalah the Tower. Artinya, iya, kalau the Tower datang ke dalam hidup kita, artinya kita sedang tidak berada di posisi yang tepat. Kita sedang berada di jalur yang salah. Emperor, Empress, Knight of Cups. Kami adalah pasangan yang tepat. Ya, setidaknya tetangga kami bilang begitu. Jahat banget gue. Jadi kayak gini, Empress dan Emperor datang di fokus kamu, di pikiran kamu dalam bentuk Hierophant, kartu besarnya begitu, bahwa kalian itu adalah pasangan tepat ya. Kalian itu adalah Romeo dan Juliet. Mungkin ada yang pernah bilang begitu ke kalian ya, bisa jadi orang tua atau sahabat-sahabat kalian, bisa jadi tetangga juga guys. Aduh cocok banget gitu. Kalianlah pasangan ideal. Aduh semua orang pada iri lihat kalian begitu. Dan I don't know why, bisa jadi ada perubahan ya, karena manusia berubah, dan itu bukan seperti yang kalian bayangkan lagi, tapi kalian tetap mengingat-ingat begitu. Kalian kayak bilang fokus-fokusin, aku dan dia adalah pasangan yang tepat, aku dan dia adalah pasangan yang tepat. But the Tower still ya, di near future, no, dia bukan pasangan yang tepat untukmu saat ini. Itulah kata kartu ini. Makanya jangan main-main ke tarot, kalian jadi ketahui kenyataannya seperti itu. Nggak, aku bercanda ya. Tapi yang jelas Knight of Cups datang bersama Empress dan Emperor. Kamu kayak bilang, ntar juga minta maaf lagi, karena udah terjadi lagi ya. Tadi kan dan terjadi lagi, oke. Nanti juga minta maaf lagi. Nanti dia juga akan menyesali lagi. Karena after all, setiap kali dia berbuat kesalahan, kami ini pasangan yang tepat kayak gitu.
Masa? The Fool yang datang di fokus ini kayak ntar berbaikan lagi. Ntar itu perempuan pergi lagi atau laki-laki ke pihak ketiga itu pergi kok dari hidup kami. Ntar dia akan balik ke aku lagi kayak gitu. Di mana aku pernah lihat gitu ya? Oh ya, what's playing around will come back to the first point. Kayak gimana ya? Semua yang berputar akan kembali ke titik pertama gitu. Jadi sama kayak relationship. Misalnya ada yang berpetualang sana sini gitu ya guys. Dia putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Pada akhirnya akan kembali ke titik yang sama. Dia akan kembali ke pasangannya yang sama di awal. Dia akan kembali ke istrinya yang pertama. Dia akan kembali ke suaminya yang pertama. Ada yang punya pola pikir seperti itu saat ini. Oke, kalian itu bilang sejauh-jauhnya suamiku itu berkelana, dia balik ke aku lagi kok. Sejauh-jauhnya istriku itu berkelana, dia akan balik ke aku lagi kayak gitu. No guys, no ya. Jika kalian berada di dalam atau frekuensi seperti ini, kalian tidak sedang memanifestasi hal baik terjadi di dalam hidup kalian, karena kalian membiarkan orang memperlakukan kalian tidak baik, tidak benar. Ya, what's meant to be is meant to be itu betul. Apa yang menjadi milikku akan menjadi milikku itu betul guys. Tapi selama proses milikmu kembali kepadamu atau milikmu ada padamu, itu kamu tidak boleh menurunkan dirimu, membiarkan dirimu diperlakukan dengan tidak baik. Kamu biarkan dirimu diperlakukan dengan tidak hormat, gak ada yang akan datang kepadamu dalam keadaan hormat. Gak ada yang akan berbuat baik ke kamu kalau kamu tidak bisa berbuat baik ke dirimu sendiri. Let me clarify the Five of Swords. Thank you. The Strange dari tadi datang ya guys. Mungkin kalian sama Leo juga ya. Four of Wands. Iya. Dan kemudian Knight of Pentacles. Kalian coba untuk menguatkan diri dalam menghadapi kesulitan apapun yang terjadi saat ini dalam sebuah romance atau relationship ya. Bisa jadi pacaran atau tunangan ini guys, atau menikah gitu. Kalian coba untuk menguatkan diri supaya mampu bertahan begitu. Tapi I don't know guys, di sini muncul the Five of Swords, itu artinya resistan ya. Semuanya resistan itu nggak bagus. Kalau di tarot semua yang keras kepala itu nggak bagus, karena tarot itu kan, di tarot itu kita itu harus go with the flow katanya. Seperti apa alurnya dunia ini, kita harus ikuti. Resistansi itu adalah melawan ya, tidak mengikuti alur secara alami. Itu makanya resistan itu bukan sifat yang baik kalau di tarot ya, karena kalian main ke tarot, jadi aku harus jelaskan, oke? Ada orang memang ya, kita harus berbeda begitu, jangan pernah tampil sama begitu dengan orang lain, apa anti mainstream katanya. Yes, of course, nggak ada yang salah dari situ kalau kamu punya prinsip begitu. Tapi kalau di tarot kita harus go with the flow, kita harus harmoni, selaras dengan semesta ini supaya kita bisa ikut berjalan dengan tidak terganggu di semesta ini. Tapi aku lihat ada resistansi di sini. Kamu kayak berprinsip sangat kuat sekali ke dirimu bahwa everything's gonna be alright kayak gitu guys ya. Semuanya akan terkendali. Pada akhirnya semua akan membaik begitu. Which is good sebenarnya ya. Tapi lihatlah guys, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa sekarang. Kesalahan yang sama berulang-ulang aku lihat. Let me clarify the Eight of Wands. Thank you. Permintaan maaf yang sama berulang-ulang terjadi. The Three of Swords. Yes, Three of Swords lagi di Recent Past. Three of Swords, Recent Past, Three of Swords, Center of the Reading. Pengkhianatan yang sama terulang lagi. Kamu sudah diperingatkan di Recent Past ya, kamu sudah diperingatkan. Kamu nggak mau. Head of Sword, resistan juga, keras kepala, perasaan terpenjara, tidak mau bergerak. Tapi ya nggak apa-apa ya, dimana-mana kita itu akan selalu mendapatkan konsekuensi dari setiap perbuatan kita guys. Inilah konsekuensi dari resistansimu itu, the Tower. Oke? Jadi kalau kalian datang ke readingan ini, kasusnya sama seperti apa yang aku bilang, maka jangan biarkan terjadi
pemakluman lagi untuk pengkhianatan atau kesalahan ini yang dilakukan oleh orang yang kamu fokuskan ini. Jangan biarkan itu kamu maklumkan lagi. Itulah nanti kamu bisa tahu bahwa there's a treasure beneath you, within you. Ini aku ngeliat kayak kalian itu gak menghargai diri sendiri kalau begini guys ya. Kalian gak tahu betapa berharganya kalian, betapa berartinya kalian. Makanya kalian gak tahu kalau kalian itu adalah treasure atau harta. Selama kalian masih membiarkan dia memperlakukan kalian dengan tidak hormat, tidak menghargai, maka kalian tidak akan bisa melihat harta itu. Harta itu adalah diri kalian sendiri, itu yang terlihat di sini. Ketika kamu mengetahui harta itu, oh my god, I'm so precious, ya. Aku ini begitu berarti rupanya. Di situ baru kalian bisa lihat passion dan pleasure tadi dalam menjalani hidup. Kalau sekarang kalian masih tetap berada di energi seperti ini, kalian nggak bisa nikmatin hidup. Hidup itu mengerikan. Dunia ini tempatnya kesedihan. Dunia ini tempatnya tangis. Nggak ada yang istimewa di dunia ini. Nggak ada yang indah di dunia ini. Hanya ada malapetaka, kacau balau. Ya kenapa? Karena kalian biarkan kalian berada di posisi seperti itu ya guys. Oke. Let me clarify the tower. Ini yang terjadi kurang dari 6 bulan setelah The Three of Swords terjadi lagi. Page of Cups, Knight of Wands, dan the Queen of Cups, the Two of Pentacles. Aku lihat damage-nya yang lebih besar berikutnya guys. Jadi gini, di recent past, di masa lalu dia pernah mengkhianati kalian. Let's say damage-nya atau kerugian kalian sekian gitu ya guys. Tidak harus uang guys, bisa jadi, tapi yang pasti dalam hal duniawi ataupun perasaan ya. Dan kemudian saat ini ketika dia bikin damage yang kesalahan yang sama, damage-nya tambah banyak. Yang berikutnya yang mau terjadi ini lebih besar lagi. Jadi kalian tidak akan bisa menghandle kesalahan yang sama dari dia itu dengan cara yang sama. Itu yang terlihat di sini. Dengan the tower-nya. I don't know guys, ini biasanya kena ke kalian sendiri the tower-nya ya. Bisa jadi stres, depresi berat begitu ya, atau mungkin ada masalah keuangan ya yang terjadi ke depannya. Asal setiap kali kalian bersama dengan dia, masalah-masalah yang datang gitu kurang lebih Scorpio. Dan yang mau datang 6 bulan ke depan ini masalah yang lebih parah, jauh lebih parah dari yang sebelumnya. Kalau kalian masih biarkan The Three of Swords ini termaklumi. Kalau kalian masih berharap bahwa yang berkeliling akan kembali ke kalian, kalau kurang lebih begitu ya. Kekacauan yang datang di near future, oke? Jadi untuk menghindari kekacauan ini, jangan biarkan The Three of Swords itu tegak. Bagaimana caranya supaya The Three of Swords ini tidak tegak? Jangan biarkan siapapun dari antara kalian berdua menghadirkan pihak ketiga. Kalau seandainya ada yang menghadirkan pihak ketiga, cut di situ juga. Oke. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian Scorpio, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe tentang situasi kalian ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first bi-weekly of November 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Thank you very much. Dadah.